Berakhirnya Perang Dunia Kedua memicu dimulainya Perang Dingin antara Amerika yang kapitalis dan Uni Soviet yang komunis. Komunis di Uni Soviet tak disangka merambat masuk ke Indonesia dengan wajah PKI atau Partai Komunis Indonesia. PKI tumbuh pesat, bahkan meraih kursi terbanyak keempat pada pemilu pertama tahun 1955. Untuk menjaga stabilitas nasional, Soekarno mencetuskan nasionalisme agama komunisme atau Nasakom, yang ternyata makin memperkuat posisi politik PKI. Risau dengan kondisi bangsa, Jenderal A.H. Nasution dan Letkol Soehardiman serta para petinggi Angkatan Darat lainnya mendirikan sekretariat bersama golongan karya atau Sekber Golkar untuk melawan PKI. Sekber Golkar membentuk organisasi-organisasi sayap untuk melawan underbow PKI. Gerwasi melawan Gerwani, Soksi menghadapi Sopsi, Gakari menantang BTI, dan Lekri vis-a-vis Lekra. Benar dugaan para pendiri Sekber Golkar. September 1965, PKI melawan kudeta yang dikenal dengan G30S PKI. Pasca G30S PKI, Soeharto memerintahkan TNI untuk memerangi PKI. Rakyat juga melawan PKI. Perang dan pembantaian antara anak bangsa tak terelakkan. Akibatnya Soekarno lengser dan MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Soeharto kemudian membubarkan PKI, menciptakan stabilitas nasional dengan falsafah developmentalisme. Sementara Sekber Golkar berubah menjadi Golkar dan mulai menjadi peserta pemilu pada tahun 1971. Golkar yang cintai rakyat menjadi pemenang pemilu sejak 1971 hingga 1997. Secara otomatis, Golkar menjadi penopang utama pemerintah. Dengan sokongan Golkar, pemerintahan Soeharto sukses membangun negeri. Pada masa yang disebut Orde Baru ini, pembangunan berjalan pesat, mampu swasembada beras, sukses memerangi buta huruf, ekonomi stabil, dan keamanan terjaga. Indonesia pun dijuluki Macan Asia dan Soeharto mendapat anugerah Bapak Pembangunan. Tahun 1998, Presiden Soeharto dituduh korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Demonstrasi mahasiswa terjadi secara sporadis. Gelombang protes ini disebut Gerakan Reformasi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan Wapres B.J. Habibie naik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Tahun ini pula, Golkar berubah menjadi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung yang kemudian menjadi Ketua DPR RI. Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi, Golkar menjadi kekuatan penentu arah pembangunan bangsa. Hingga di masa kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, Muhammad Sarmuji sebagai Ketua Jawa Timur, dan Adi Krishna di Kabupaten Bondowoso, Partai Golkar senantiasa bekerja untuk Indonesia. Golkar Bondowoso hadir dengan terobosan program-program milenialnya, Duta Golkar, Bondowoso Fashion Carnival, podcast ngobras atau ngobrol asik, dan lomba-lomba virtual yang memberikan nuansa baru bagi masyarakat Bondowoso. Golkar Bondowoso tumbuh sebagai pohon beringin di tengah alun-alun yang menaungi semua kalangan, seluruh segmen, dan segala kelompok masyarakat. "57 tahun Golkar bekerja untuk rakyat. 57 tahun Golkar berkarya untuk bangsa. Maka selama nyawa masih dikandung badan, selama itulah
Golkar akan berkarya dan menjaga NKRI. Golkar Bondowoso, Bondowoso Golkar. Golkar bersatu untuk menang.